Oke. Ya, terus. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk dapat mempelajari, terus kemudian mendapatkan dan mencerna ilmu pengetahuan yang saat ini akan kita bahas. Sebelum memulai acara perkuliahan ini, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk materi hari ini, ya, saya akan membahas tentang perkenalan ilmu pengetahuan alam. Jadi ada pokok bahasan perkenalan dengan ilmu pengetahuan alam itu di rencana pembelajaran kita yang pertama. Nah, apa bab yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang perkembangan alam pikiran manusia, yaitu sifat manusia itu unik. Jadi kenapa sih kok sifat manusia itu unik? Nah, nanti kita akan mempelajarinya di sini. Jadi di bumi ini, ya, tempat manusia hidup itu terdiri dari dua macam makhluk hidup. Yang pertama ada benda yang sifatnya anorganis. Yang kedua ada yang sifatnya organis. Nah, yang pertama ini sering disebut dengan benda mati, yang anorganis. Nah, kalau yang kedua sering disebut dengan benda hidup. Nah, terus kemudian kalau benda mati ini tunduk terhadap apa kalau benda mati? Ada yang tahu? Tunduk terhadap hukum alam atau determinasi. Sedangkan kalau makhluk hidup itu tunduk kepada hukum kehidupan atau biologis. Nah, nanti masing-masing ada tingkatan dalam perwujudannya. Jadi kalau benda mati nanti tetap dan tunduk pada hukum alam sehingga tidak memiliki perilaku, atau dia kalau benda mati ini nggak punya attitude, ya. Sedangkan kalau benda, karena kenapa kok nggak punya attitude? Karena dia nggak bergerak atau nggak ada kemampuan atau kekuatan atau kemauan melain dari kekuatan dari luar. Misalnya ada batu nih, mungkin nggak kalau batu itu jalan sendiri? Ya pasti tidak mungkin ya. Jadi yang terjadi adalah batu bisa bergerak pada saat kita pindahkan, pada saat kita angkat dari tempatnya ke tempat yang lain, seperti itu. Terus kemudian ada makhluk hidup yang sifatnya apa lagi? Yang sifatnya organik, ya. Kalau sifat organik seperti apa? Dia memiliki kehidupan sehingga mempunyai perilaku, tumbuh, terus kemudian berkembang biak, misalnya seperti itu. Dia punya perilaku untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya apa misalnya? Contohnya adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan ini masuk dalam makhluk hidup yang tingkatnya terendah, jadi memiliki kehidupan yang sederhana. Terus kemudian yang tingkatnya lebih tinggi lagi dari tanaman ada apa lagi? Ada hewan atau binatang, ya, karena dia ada perilaku lagi. Jadi dia misalnya kalau anjing bisa misalnya mengikuti perintah majikannya, atau kucing juga seperti itu. Nah, terus yang paling tinggi adalah apa, yang paling tinggi tingkatannya adalah manusia. Jadi manusia ini sebagai makhluk tertinggi karena dia punya apa? Punya perilaku yang lebih sempurna dari hewan. Dia punya rasa ingin tahu, terus bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Jadi secara umum makhluk hidup itu memiliki beberapa prinsip yang sama. Misalnya apa? Daya gerak, punya naluri untuk mempertahankan diri, terus mempunyai keinginan untuk berkembang biak. Terus kemudian apa sih tapi yang membedakan antara manusia ini dengan hewan? Nah, bedanya di sini ada 6. Apa saja? Ada 6 itu. Yang pertama ada Homo sapiens. Ya, Homo sapiens itu apa? Manusia itu sebenarnya bisa berpikir ya lebih dari hewan. Jadi dia mampu memikirkan sesuatu itu lebih detail daripada hewan. Ya, kalau hewan mungkin hanya pada saat diajarkan, diperintah gitu seperti itu. Tapi kalau manusia ini bisa berpikir dengan apa? Ya, apa sih yang kita lihat misalnya tentang bintang gitu. Apa itu?
kenapa bisa bersinar, misalnya kalau dia tentang bintang, bagaimana cara dia mengeluarkan sinarnya, misalnya seperti itu. Jadi karena dia disebut manusia itu bisa berpikir, dia makhluk yang cerdas dan bijaksana, atau dikenal dengan istilah Homo sapiens. Terus yang kedua, itu manusia bisa membuat alat-alat dan mempergunakannya ya. Kalau dulu misalnya menghidupkan api dengan batu, sekarang udah ada korek. Terus kemudian karena rasa ingin tahu lagi, oh ternyata kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang namanya gas ya. Sekarang terus kemudian sumber daya alam yang namanya gas itu bisa menghidupkan api juga ya. Nah, itu disebut dengan homo faber. Terus yang berikutnya itu manusia bisa berbicara ya. Ini kita kalau lagi ngomong ini namanya ngomong dua arah. Ya, ngomong dua arah ini atau disebut juga dengan homo language. Homo language. Nah, homo language ini karena manusia itu bisa berbicara, jadi mempunyai pikiran yang bisa disampaikan melalui bahasa gitu. Terus yang berikutnya adalah homo socius. Manusia itu bermasyarakat ya. Harus bisa menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain. Harus bisa memahami antara yang satu dengan lain, itu homo socius ya, bersosialisasi. Terus kemudian yang kelima, manusia itu dapat mengadakan usaha atas perhitungan ekonomi. Jadi misalnya saya punya modal sekian, terus nanti kalau saya mau usaha itu menggunakan apa, berapa untungnya, kira-kira saya bisa nggak melanjutkan lagi kegiatan usaha ini. Itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia bisa mengadakan usaha atas perhitungan ekonomi. Bisa hitung-menghitung. Terus yang terakhir itu manusia itu homo religius. Jadi dia sadar bahwa ada kekuatan gaib yang memiliki kemampuan yang lebih hebat dari manusia, sehingga manusia ini memiliki kepercayaan atau keragaman. Beragama maksudnya, kepercayaan atau beragama. Jadi kalau kepercayaan itu misalnya kalau dulu percaya pada benda-benda gaib, ada yang percaya pada batu ya, ada yang percaya pada misalnya sesuatu yang tidak terlihat misalnya gitu. Dan kalau yang beragama Islam percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus yang kedua, kalau yang pertama tadi manusia itu unik, yang kedua manusia itu selalu punya rasa ingin tahu. Ya, kayak kalau di Instagram ini ya, Lambe Turah ya, dia rasa ingin tahunya tinggi banget nih, gitu. Jadi kenapa kok apa namanya punya rasa ingin tahu? Jadi karena manusia itu punya akal budi. Ya, jadi karena punya akal budi, maka terus kemudian di dalam hati manusia itu dia punya rasa ingin tahu yang selalu berkembang. Ini kenapa, itu kenapa, misalnya. Terus rasa ingin tahu ini tidak pernah dapat dipuaskan. Nah, kalau kalian lihat Instagram tuh yang sudah punya akun-akun Lambe Turah, Lambe apa ya, nah itu sudah sama tuh, punya rasa ingin tahu. Nah, sudah nge-add yang ini, terus kalian pengen tahu lagi gosip dari tetangga sebelahnya lagi, tangga sebelahnya lagi, yang depannya lagi, yang belakangnya lagi. Nah, itu sama. Nah, cuman ada yang rasa ingin tahunya lari ke yang lebih positif. Ya, kalau rasa ingin tahunya lebih positif, misalnya seperti ini. Kok telur itu dari ayam, terus kemudian yang menciptakan ayam itu ayam duluan apa telur duluan ya? Gitu. Misalnya seperti itu. Terus kalau makhluk hidup itu dulu pertama kali awal-awal itu dari mana sih? Apa langsung jatuh dari bumi? Makhluk hidupnya dalam bentuk spora, atau memang ada kehidupan lain yang terbentuk misalnya. Nah, nanti karena rasa ingin tahu tadi, makanya terus kemudian ada beberapa teori, misalnya ada teori kosmozoa, bahwa oh ternyata makhluk hidup itu berasal dari spora. Terus ada juga yang teori tentang abiogenesis, bahwa makhluk hidup itu ternyata dari makhluk yang tidak hidup, karena dia mengamati sesuatu, misalnya oh di gudang yang isinya jerami kok tiba-tiba ada tikus. Berarti tikus ini berasal dari jerami kali ya gitu, karena dia punya rasa ingin tahu. Nah, karena di benaknya manusia ini selalu bertanya karena keingintahuannya, jadi dia selalu bertanya apa, ya. Terus kemudian bagaimana, mengapa. Nah, itu makanya kalau kalian menulis skripsi biasanya supaya menjadi ilmu itu kalian harus bertanya dulu apa yang akan saya analisis, misalnya seperti itu. Oh, saya ingin menganalisis tentang perilaku masyarakat, terus
Bagaimana saya cara menganalisisnya perilaku masyarakat? Perilaku masyarakat seperti apa yang akan saya analisis? Terus yang berikutnya lagi, mengapa? Mengapa sih kok harus saya analisis? Apakah untuk informasi atau untuk yang lainnya? Seperti itu. Nah, bisa jadi tentang banyak, misalnya tentang benda juga bisa, tentang makhluk hidup juga bisa, tentang hubungan sosial antara manusia juga bisa. Itu termasuk rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini mendorong manusia untuk apa sih? Untuk memahami dan menjelaskan beberapa hal, misalnya kayak gejala-gejala alam, terus kemudian gejala alam ini misalnya alam yang besar, makroskopis. Kalau makroskopis itu semua hal yang berhubungan tentang hal-hal yang besar yang ada di alam ini. Misalnya ada galaksi, ada tata surya, ada bintang, ada meteor. Itu biasanya kita menggunakan makrokosmos ya, termasuk dalam makrokosmos. Terus kalau yang kecil-kecil, ya kita ingin tahu tentang gejala alam yang kecil-kecil. Contohnya apa? Ada bakteri, ada virus, misalnya amuba itu mikroskopis, ada sel, ada kromosom, ya itu masuk dalam makrokosmos. Nah, dia bisa menggunakan mikroskop. Kalau makrokosmos dia menggunakan teleskop untuk mengetahuinya ya. Nah, terus kemudian ketika dia sudah mengetahui yang ini gejala-gejala alam, ada yang gejala-gejala alam besar, ada yang gejala-gejala alam kecil. Kalau yang besar itu ternyata namanya makrokosmos, dia menggunakan teleskop. Yang kalau gejala-gejala alam yang kecil, dia namanya mikrokosmos. Dia menggunakan mikroskop. Nah, ini manusia itu menggunakan dua hal tersebut itu untuk mengetahui, memecahkan masalah, ya. Sehingga akhirnya manusia dapat mengumpulkan ilmu pengetahuan. Makanya sekarang kita banyak nih yang tahu, oh ternyata kalau di tata surya itu misalnya susunannya seperti ini, pusatnya itu adalah matahari gitu ya. Itu salah satu pengetahuan. Terus nah rasa ingin tahu manusia ini terus berkembang seolah-olah tanpa batas ya. Kalau dulu misalnya menghidupkan api itu dengan batu, terus kemudian berkembang lagi dengan korek api, terus berkembang lagi dengan gas ya, bisa juga itu menghidupkan api dengan gas, makanya kita sekarang ada kompor gas. Terus sekarang semakin berkembang lagi bisa dengan menggunakan biogas. Jadi kok bisa sih? Iya, ternyata semua sampah-sampah organik itu atau kotoran-kotoran hewan itu bisa digunakan biogas. Selain misalnya untuk pembangkit listrik, itu juga bisa digunakan untuk sumber daya, misalnya sumber kalau misalnya kita memasak itu bisa pakai gas seperti itu. Nah, dengan meningkatnya kemampuan ya mengingat, berpikir, manusia ini dapat mendayagunakan pengetahuan terdahulu dan kemudian menggabungkan dengan pengetahuan yang baru sehingga menghasilkan pengetahuan yang lebih baru lagi gitu. Jadi kalau dulu biogas ini hanya sebatas bisa digunakan untuk memasak. Oh, sekarang semakin ingin tahu nih, bisa nggak sih kalau misalnya ini bisa buat masak, kalau dikonversikan lagi bisa nggak untuk pembangkit listrik, supaya nanti kalau misalnya bangun perusahaan peternakan cukup nih. Oh, ternyata saya bangun peternakan 100 ekor. Terus kemudian nanti dari 100 ekor ini pupuknya sebelum saya jadikan pupuk kompos, saya mau buat gas dulu, biogas dulu untuk misalnya kegiatan rumah tangganya si perusahaan tersebut. Sudah itu bisa saya jadikan pupuk komposnya untuk mengurangi efek rumah kaca juga. Terus kemudian, oh ternyata saya masih harus bayar listrik nih. Sementara kira-kira bisa nggak ya biogas ini digunakan untuk menjalankan mesin produksi yang ada tanpa saya harus menggunakan listrik, artinya menghemat pengeluaran. Oh, sekarang ternyata bisa. Nah, itu bisanya itu dari apa? Dari kemampuan manusia yang mengingat dan berpikir bagaimana cara mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan ini lebih dipermudah dan diperlancar lagi dengan apa? Dengan adanya tukar-menukar informasi mengenai pengetahuan dan pengalaman manusia yang satu dengan yang lain. Sehingga akumulasi pengetahuan ini berlangsung secara lebih cepat. Nah, itu kalau kita ngelihat, makanya kalau kalian buat penelitian atau kalian lagi membuat skripsi, itu kalian harus tahu nih, ya, yang sebelumnya mereka meneliti apa, materinya apa, parameter ukurnya apa, itu kalian harus rinci dulu tuh.
Seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti kalian bisa paham, oh ternyata kalau misalnya kemarin si A itu meneliti tentang ini, berarti saya turunannya ini. Jadi nanti antara satu sama yang lain ilmu pengetahuan itu berkaitan, jadi berkembang gitu. Terus kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang mitos, penalaran, dan cara memperoleh ilmu pengetahuan atau memperoleh pengetahuan. Jadi pada awal prasejarah, ya ini kemampuan manusia itu terbatas. Kenapa kok terbatas? Karena terbatasnya pemikiran. Nah, terus kemudian apa lagi? Keterbatasnya peralatan. Jadi pengetahuan yang terkumpul itu belum memberi kepuasan atau belum memenuhi rasa ingin tahunya manusia ini. Jadi masih jauh banget dari kebenaran. Nah, untuk menjawab keinginan tentang alam, manusia itu menciptakan yang namanya mitos, ya. Maling kundang itu mitos apa bukan? Maling kundang itu Kak, menurut kalian mitos atau bukan? Mitos. Cerita Mitos. rakyat. Iya. Cerita. Bu. Ya, mitos yang masuk dalam cerita rakyat. Ya, nanti ada pembagiannya, mitos ada 3 pembagiannya. Nah, mitos itu apa sih? Mitos itu cerita yang dibuat-buat atau dongeng yang pada umumnya menyangkut tentang tokoh kuno, seperti misalnya ada dewa atau manusia perkasa yang kaitannya yang terdapat pada alam. Jadi dia berkaitan dengan apa yang terdapat di alam. Nah, terus kemudian kalau maling kundang itu sengaja dibuat untuk apa? Untuk menarik wisatawan. Jadi sebenarnya sengaja dibuat ya. Jadi belum ada orang yang berubah jadi batu, kurang lebih seperti itu. Jadi itu sengaja dibuat dan sudah beberapa kali diperbaiki. Nah, mitos ini secara garis besar itu dibagi menjadi 3 bagian. Apa aja? Ada mitos yang sebenarnya. Terus ada mitos dalam bentuk cerita rakyat. Ada mitos yang dalam bentuk legenda. Jadi dalam mitos sebenarnya manusia ini berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan imajinasinya menerangkan gejala alam yang ada. Namun belum tepat karena kurangnya pengetahuan sehingga orang mengaitkan dengan seorang tokoh atau dewa, itu yang dimaksud dengan mitos. Nah, nanti mitos ini yang merupakan cerita rakyat ini adalah usaha manusia untuk apa? Untuk mengisahkan peristiwa penting yang menyangkut kehidupan masyarakat. Biasanya juga disampaikan ini dari mulut ke mulut cerita, misalnya kita dari nenek moyang kita nih, atau dari nenek kita sering kan cerita ya, kalau kita nakal misalnya udah biarin aja lah nanti ibu atau uminya atau ayah atau bundanya mau masuk aja ke batu belah gitu, misalnya seperti itu. Nanti anak kecil kan bakal nanya, Bu, batu belah itu apa? Nek, batu belah itu apa? Nah, nanti diceritakan. Terus dalam mitos ini, mitos itu sebagai legenda misalnya tentang seorang tokoh yang dikaitkan dengan terjadinya suatu daerah. Misalnya kalau ini misalnya tentang kalau Prambanan itu ya, Prambanan itu apa? Itu juga ada tuh sama dia juga cerita tentang legenda juga ya tentang Prambanan. Kenapa kok candi itu dia karena si putri itu dia minta dibangunkan 1000 candi kalau nggak salah, nanti ada 1 candi yang nggak jadi karena ada kokok ayam. Nah, itu misalnya. Terus pada masa prasejarah tersebut, mitos ini dapat diterima dan dipercaya kebenarannya. Kenapa sih? Kok ternyata orang pada percaya sama yang namanya mitos? Ya, kenapa? Karena keterbatasan pengetahuan yang disebabkan karena keterbatasan penginderaan baik langsung maupun dengan alat. Nah, keterbatasan pengetahuan ini misalnya seperti ini. Kalau dulu, kalau kita misalnya ngebahas tentang keterbatasan pengetahuan atau mitos ya, misalnya ini siapa yang nyoret-nyoret ya? Oke, terus kemudian ada keterbatasan penalaran manusia pada masa itu. Terus kemudian yang ketiga, hasrat ingin tahunya terpenuhi. Misalnya seperti ini. Nah, mitos ya. Kalau kita sebenarnya ini mitos yang baik, cuman terus kemudian seseorang nggak tahu artinya. Misalnya seperti ini. Nenek kita dulu nggak tahu kenapa kok hal tersebut tidak boleh. Misalnya seperti ini.
kalau kita makan nggak boleh ngomong. Ya. Terus mitosnya misalnya dikaitkan dengan nanti misalnya jadi sapi atau misalnya kalau ngomong nanti kayak ayam, jadi ayam misalnya. Ternyata salah. Kenapa? Kalau kita pada saat makan itu tidak boleh ngomong, karena pada saat kita makan dan ngomong, itu dua katup yang ada di belakang tenggorokan kita ya, lubang pernapasan dan lubang tenggorokan itu sama-sama terbuka. Jadi pada saat kita makan terus kita ngomong, nanti takutnya adalah tersedak, misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya malam-malam nggak boleh menjahit ya, sering nggak kalian dengar kalau malam-malam tidak boleh menjahit? Nanti kalau menjahit Iya, sering, misalnya, Bu. iya, misalnya kenapa kalau menjahit mitosnya? Nah itu biasanya secara logika iya tidak boleh menjahit kalau malam-malam. Kalau dulu kan belum ada lampu, ya takutnya nanti kecucuk tangannya. Atau banyak lagi mitos ya yang diciptakan atau diinformasikan dari mulut ke mulut. Nah, karena ada kemampuan berpikir manusia ini, karena kemampuan berpikir manusia ini semakin maju ya, terus sudah disertai juga dengan perlengkapan pengamatan. Misalnya tadi kalau misalnya kita mau melihat alam gejala-gejala alam yang masuk dalam kriteria yang kecil, misalnya menggunakan mikroskop, misalnya seperti itu. Jadi mitos ini semakin lama semakin ditinggalkan. Jadi orang-orang sudah mulai menggunakan akal sehat, sudah mulai menggunakan pemikiran rasional yang berdasarkan fakta, yang sudah diuji kebenarannya, misalnya kayak gitu. Terus kemudian kegiatan untuk memperoleh atau menentukan pengetahuan itu disebut dengan apa sih? Disebut dengan berpikir. Kalau tadi ada mitos, nah sudah mulai ditinggalkan, terus manusia ini sudah mulai berusaha mencari ilmu pengetahuan. Cara memperoleh ilmu pengetahuannya dengan apa? Dengan berpikir. Ya, sedangkan proses berpikir dalam menarik kesimpulan yang benar ini disebut dengan penalaran. Sudah mulai menalar dia. Nah, pengetahuan yang diperoleh ini tidak berdasarkan penalaran, ini digolongkan dalam pengetahuan yang non ilmiah. Kalau dia tidak menggunakan penalaran, ya, dia termasuk dalam pengetahuan yang non ilmiah atau bukan ilmu pengetahuan. Sebelum saya mulai lagi, ini ada coretan warna merah, siapa ya? Halo? Bu, tidak tahu. Sebentar. Nggak tahu. Apa ya kok ada seperti ini? Kok tiba-tiba ada seperti ini? Yang jadi host siapa aja? Bu doang. Ibu aja. Tempat kalian ada coretan merah ini enggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Saya stop share dulu. Oke, stop share dulu ya. Apa namanya? Oke, kita coba lagi. Nah, terus cara untuk memperoleh kesimpulan atau pengetahuan yang tidak berdasarkan penalaran itu ada 3. Apa aja? Ada prasangka di sini. Nah, prasangka ini berdasarkan perasaan. Kalau perasaan saya sih, misalnya gerhana matahari atau gerhana bulan itu karena misalnya, oh ternyata kalau dilihat-lihat itu karena dimakan sesuatu, misalnya seperti itu. Terus kemudian ada intuisi. Intuisi apa? Kegiatan berpikir yang tidak analisis. Ini nggak berdasarkan analisis ya. Jadi tidak berdasarkan pola pikir tertentu atau pandangan ilmiah yang
serta-merta tembus mengenai suatu peristiwa atau kebenaran tanpa penuntutan pikiran. Jadi kalau tidak analisis itu, misalnya saya mau melakukan analisis terhadap daya tahan bakso yang dicelup ke dalam karagenan. Karagenan itu sejenis tepung yang berasal dari rumput laut. Saya mau nyelup itu, tapi saya pengen tahu nih, ini bisa jadi pengawet nggak? Nah, tiba-tiba saya hanya menggunakan intuisi. Bisa ini kalau dilihat dari cairannya liquid, tanpa saya menganalisis. Sementara kalau misalnya yang ilmu pengetahuan harus menggunakan analisis. Benar nggak sih ada berapa lama larutan karagenannya, berapa misalnya ukurannya, terus bagaimana cara pencelupannya, harus dilakukan pengeringan seperti apa, disimpan di suhu ruang atau di dalam kulkas, dalam pendingin misalnya, atau di dalam freezer yang suhunya berapa, terus kemudian kira-kira bakteri yang tumbuh atau jamur yang tumbuh itu apa saja, benar nggak metode yang saya gunakan, ketika misalnya diulang oleh orang lain bisa nggak seperti itu. Nah, kalau intuisi ini tidak, ya jadi dia nggak analisis. Terus kemudian yang ketiga ada coba ralat atau trial and error. Jadi suatu cara untuk memperoleh pengetahuan secara coba-coba atau untung-untungan jajal. Bisa nggak ya? Kalau misalnya bisa, oh ternyata tahan nih si bakso ini. Oh berarti masih nih. Nah dia hanya coba-coba. Nah supaya jadi ilmu pengetahuan, harus ada yang namanya metode ilmiah. Jadi pengetahuan itu tidak semuanya bisa jadi ilmu. Supaya bisa jadi ilmu, dia punya syarat nih. Syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan ini bisa menjadi ilmu adalah apa? Yang pertama harus objektif. Apa sih maksudnya objektif itu? Jadi pengetahuan ini harus sesuai dengan objeknya apa yang kita mau teliti. Ya kalau kita mau di situ kita sebutkan mau meneliti tentang ketahanan terhadap bakso, berarti bakteri yang jamur yang tumbuh di bakso itu harus jenisnya apa, misalnya seperti itu. Harus didukung dengan metode empirik, metode fakta empiris. Yang kedua harus metodik. Jadi artinya apa? Pengetahuan ilmiah itu diperoleh dengan mengeluarkan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Ada metodenya, kayak kalau kita mau melakukan pengukuran terhadap misalnya terhadap protein. Gimana cara pengukurannya terhadap protein? Ya. Terus kemudian kira-kira kalau kita mau ngukur kadar protein misalnya dalam suatu makanan, kira-kira metodenya seperti apa? Apa saja cara-caranya? Itu ada harus metodik. Terus yang ketiga itu ada sistematis. Sistematis itu apa? Pengetahuan yang itu harus tersusun sesuai dengan apa? Sesuai dengan tersusun secara jelas. Jadi nggak sendiri-sendiri. Jadi kalau kita mau meneliti atau mengamati misalnya tadi tentang karaginan, ya karaginan itu apa sih? Oh ternyata karaginan itu dari rumput laut. Oh rumput laut terus kemudian diapakan? Oh ternyata rumput laut ini terus kemudian dikeringkan misalnya. Terus kemudian nanti jadi yang namanya atau diekstrak. Jadilah yang namanya tepung karaginan. Ya, jadi dia nggak bersendiri sendiri, satu sama lain itu saling berkaitan. Terus berlaku umum atau universal. Jadi siapapun yang melakukan kegiatan tersebut itu hasilnya sama. Saya misalnya pada saat melakukan penelitian A, terus kemudian kalian melakukan penelitian A, itu akan sama hasilnya. Terus yang kedua lagi nanti untuk mendapatkan metode ilmiah ini ada langkah-langkahnya. Nah, apa saja sih langkah-langkah dalam mendapatkan metode ilmiah? Itu ada namanya perumusan masalah. Jadi harus terumuskan masalahnya. Apa yang mau kalian analisis? Mengapa kok menganalisis yang demikian? Bagaimana cara menganalisisnya? Itu sama dengan yang tadi ya. Yang saya sebutkan dari awal, rasa ingin tahu manusia. Nah, itu kalau dalam metode ilmiah itu masuk ke dalam rumusan masalah. Terus kemudian ada penyusunan hipotesis. Nah, penyusunan hipotesis ini jawaban sementara dari apa yang kalian analisis. Nah, biasanya kalau penyusunan hipotesis ini nanti untuk menjawab hasil dari penelitian kalian. Misalnya pengaruh A terhadap B. Itu kalau penelitian sebelumnya dengan peneliti yang sama hasilnya misalnya C. Nah, kalian menarik kesimpulan nih dari peneliti-peneliti sebelumnya. Oh,
kalau saya meneliti ini nanti kemungkinan hasilnya ini gitu. Terus kemudian ada pengujian hipotesis, diuji, sudah disusun, kita sudah dapat nih pernyataannya, oh kayaknya hasilnya bakal seperti ini nih. Nah, baru kita uji benar nggak sih? Kita menguji dengan apa? Dengan sebuah metode. Ya, biasanya ada rancop ya, rancangan percobaan untuk menguji hipotesis tadi. Benar nggak? Jadi, pengujian hipotesis ini adalah dari pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang sudah diajukan untuk dapat memperlihatkan fakta-fakta tersebut mendukung hipotesis atau enggak. Jadi yang saya analisis dengan yang pertama saya paparkan di hipotesis itu sama nggak sih ini? Sesuai nggak sih gitu. Nah, terus yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Jadi ditarik nih kesimpulannya. Oke, berdasarkan hasil penelitian ya atau pengujian hipotesis, ternyata fakta yang terjadi di lapangan adalah seperti ini. Itu sesuai dengan hipotesis yang sudah disampaikan dan sesuai dengan penelitian bla 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 bla, misalnya seperti itu. Itu contohnya ya. Nah, kalau misalnya hipotesis yang telah teruji kebenarannya ini dianggap sebagai pengetahuan yang baru dan diterima, ini sebagai bagian dari ilmu, udah diterima nih, ya, baru disebut dengan ilmu dan bagian dari teori ilmiah. Jadi secara kuat teori ilmiah ini dapat diartikan sebagai suatu penjelasan teoritis mengenai suatu gejala alam tertentu. Nah, terus kemudian pengetahuan ini kemudian dapat digunakan untuk menelaah masalah lainnya. Nah, jadi bisa kalian sudah buat penelitian nih tentang apa? Misalnya tentang perilaku masyarakat pada saat misalnya pandemi. Gimana perilaku masyarakat berbelanjanya misalnya? Minat berbelanjanya gimana sih, minat berbelanjanya berbelanja secara online atau offline itu seperti apa gitu. Nah, nanti ini sudah diujikan, terus baru dilihat nih, oh kira-kira kenapa kok orang pada belanja online daripada offline semenjak terjadinya pandemi ini. Mungkin disebabkan oleh misalnya takut kena virus atau keterbatasannya mereka berlalu lalang dan lain-lain ya. Nah, terus kemudian pada saat kalian sudah memperoleh pengetahuan ini digunakan lagi sebagai dasar lagi buat penyusunan hipotesis orang atau penulis yang akan mengujikan atau menganalisis masalah yang sama. Gitu. Ini ya, ini diagramnya, ini skematis yang dapat digambarkan nih. Skematisnya seperti ini. Jadi membuat perumusan masalah, terus melakukan penyusunan hipotesis, terus kira-kira hipotesisnya seperti apa. Dan nah kalau misalnya hipotesisnya apa? Terus pengajuan hipotesis. Kalau sudah diajukan benar nggak? Sesuai nggak sama penyusunan hipotesis? Kalau enggak, berarti kalian harus memperbaiki hipotesisnya. Kalau ternyata sudah iya, berarti kemudian jadi yang namanya ilmu pengetahuan. Oke. Itu tadi materi pertama tentang perkembangan alam pikiran ya, manusia. Terus kemudian ini materi yang kedua, kita akan membahas tentang apakah ini langsung nutup lagi ya? Biasanya kalau menggunakan Zoom meeting, itu 1 jam ya cumanan ya? 40 menit, Bu. 40 menit terus tertutup? Iya.